Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Randu Brilian. Saat ini kita akan coba mereview terus juga persiapan perjalanan ke Vespa World Day di Bali tahun 2022 ya. Langsung aja kita review melalui Google Map ya guys. Kita buka dulu Google Map, kita persiapan perjalanan, kira-kira kita akan mengambil rute yang di sebelah mana ya guys. Oke, mungkin ini penting banget ya bagi saya untuk mempersiapkan perjalanan. Nah, kebetulan untuk saya lokasi ada di Kalisat, Jember, Jawa Timur ya guys. Ya, kita pilih lokasinya ya. Lokasi saya, kemudian untuk lokasi tujuan kita pilih Peninsula Island. Nah, ini sudah kelihatan ya guys. Kita ganti dulu untuk satelit. Nah, di sini. Sorry. Kita ini dulu. Lokasi saya, oke. Nah, ini ya kondisinya guys. Kok gini? Nah, ini untuk lokasi saya ya. Lokasi saya ada di Desa Ajung, Kecamatan Kalisat ya guys. Nah, untuk perjalanan ke Bali ketika saya berangkat dari Kalisat Jember ya, itu kurang lebih akan ditempuh 6 jam 14 menit. Ini melewati jalur Garahan ya guys. Ini ada Sempolan, terus kemudian lewat Garahan, mana Garahan ini? Lewat Garahan ya guys ya. Nanti turunnya Garahan, terus masuk Gumitir ya guys ya. Gumitir, nanti turunnya di Kalibaru ya. Terus turunnya di Kalibaru, next perjalannya 6 jam 14 menit sampai ke Peninsula ya. Nah, di sini ya. Nanti kita langsung lewat Banyuwangi, tembus langsung masuk ke pelabuhan Ketapang, terus kemudian kita nyebrang. Nah, cuman ini saya ada opsi kedua ya guys. Opsi keduanya saya itu berangkat dari Situbondo, karena saya insya Allah dapat cuti kerja itu hanya di hari Sabtu dan Senin ya. Sabtu itu hari Jumat itu tanggal 8 tanggal Jumat itu 9, 10, 11 9, 10, 12 minggu, 11 Sabtu, 10 itu hari Jumat. Nah, saya itu kebetulan cutinya hari Jumat, jadi rencananya malam Kamis saya berangkat dari Situbondo. Berarti saya itu Seninnya itu tanggal berarti 10, 11, 12, 9 ya. 9 Kamis, 9, 7, 8 Rabu, 7 Selasa, Senin tanggal 6 ya. Tanggal 6 saya berangkat ke Situbondo, karena kan kebetulan untuk kerja saya kan ada di Situbondo tanggal 6. Tanggal 6, 7, 8, 9
ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 6, 7, 8, 9 itu posisi ada di Situbondo. 9 malam saya akan berangkat ke Balinya guys gitu. Jadi perjalanan dari Kalisat ke Situbondo tanggal 6, terus sepeda kita taruh. Jadi kita sudah bawa barang-barang lengkap. Kita persiapkan memang sudah sejak lama. Setelah itu lanjut kita ke Situbondo stay dulu, kerja dulu Senin, Selasa, Rabu, Kamis malam kita berangkat. Nah, kita coba lihat perbedaan jangka waktu dari lokasi saya, rumah saya di Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, ke Ketapang itu selisih berapa ketika kita ke Situbondo ya guys, ke Situbondo. Dari Situbondo ke Ketapang maksudnya. Nah, itu kan bisa kita tahu selisihnya. Ketapang kita ini ASDP Ketapang. Nah, di sini untuk dari rumah saya ke Ketapang itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam 30 menit. Ya, 2 jam 30 menit ya guys. Nah, untuk saya ini kan kebetulan dari mapnya dari rumah saya melewati Gumitir terus lewat Kalibaru ya. Kalibaru nanti tembus ke Ketapang. Nah, kalau misalkan kita dari Kalisat terus melingkar lewat Bondowoso, Situbondo terus ke Banyuwangi tujuan Ketapang itu menempuh kurang lebih 3 jam 12 menit. Jadi selisihnya sekitar 1 jam. Nah, memang untuk perjalanan dari Kalisat Situbondo itu kurang lebih 1,5 jam itu guys. Nah, cuman kan memang kita dapat kelebihan waktu karena kan kita berangkatnya itu hari Senin tanggal 6 ke Situbondo. Jadi itu nggak perlu kita hitung jaraknya. Nah, coba kita hitung sekarang kalau misalkan kita berangkat dari Situbondo ke Ketapang ya. Situbondo ke Ketapang mana guys? Nah, oke. Ya guys, jadi dari Situbondo ke Ketapang itu menempuh 1 jam 46 menit. Jadi kurang lebih selisihnya 1 jaman ya. 1 jaman gak sampai 1 jam sih ya, kita bulatkan 1 jam aja ya. 1 jaman kita bisa mempercepat perjalanan jika misalkan kita berangkat dari Situbondo ke Ketapang. Terus kemudian untuk lokasi jalan, kondisi jalan itu lebih nyaman sebenarnya, lebih nyaman dari Situbondo ke Ketapangnya guys. Jadi kita nanti melewati Banyu Putih ya. Sini kita lewat Banyu Putih, terus kemudian kita juga lewat Puslatpur Marinir Baluran. Nah, kita lewat Baluran ya. Jadi kalau untuk yang kita lewat dari Situbondo itu lewat Jalan Banyu Putih ini lewat Baluran itu jalurnya tidak ada tanjakan dan turunan ya, gak terlalu ekstrim juga. Jadi enak sih menurut saya gitu. Nah, ini langsung kita sampai ke Ketapang. Nah, estimasi kalau misalkan saya kurang lebih nanti berangkat jam 6, berarti kita nyampe sekitar jam 8 estimasi. Jam 8 kita nanti seberang. Nah, kalau misalkan kita nyebrang kira-kira dapat berapa ya guys? Nyebrangnya ini berapa jam ya? Ke pelabuhan Gilimanuk. Kita coba cek. Kita ganti pelabuhan Gilimanuk. Nah, estimasi penyeberangan ini malah 11 menit. Kayaknya sih kurang lebih kalau penyeberangan itu kemungkinan setengah jam sampai 1 jam ya untuk perjalanan penyeberangannya, karena kita menggunakan kapal feri. Kapal feri itu biasanya melingkar perjalanannya, nggak langsung nyebrang memotong gini gitu. Oke, 11 menit ya, tapi ini kita kurang lebih dah 45 sampai 1 jam lah. Oke, langsung kita dari Gilimanuk menuju Peninsula Island. Nah, perjalanan menggunakan sepeda motor itu kurang lebih 3,5 jam sampai 4 jam.
kalau sesuai dengan perhitungan estimasi Google Map ya guys. Cuman karena kan kita menggunakan Vespa dan kebetulan saya bawa Vespa PX 2 tak bukan Vespa Matic, dan juga kebiasaan saya ketika touring itu menikmati jalan ya guys. Kadang ya berhenti nyantai sambil bertemu teman-teman Vespa yang lain, ya bisa lebih dari 4 jam pastinya karena kita juga ingin menikmati perjalanan. Oke, jadi kalau misalkan kita sampai jam 8 malam, terus penyeberangan, ini estimasi ya guys, penyeberangan 1 jam, berarti jam 9 ya, jam 9 kita gas mungkin jam 10-an lah dari Gilimanuk ya, kita gas jam 10-an, jam 10 malam ya, gas jam 10 malam, kita bisa sampai 10, 11, 12, 1, 2, 3 subuh kita bisa sampai dah guys. Estimasinya kita subuh udah sampai ke Kuta Selatan ya, Kuta Selatan, insya Allah kita udah bisa sampai ya ke Peninsula Island ini ya. Nah yang menarik ini kita nanti bisa kita coba tol ya, tol laut ya guys. Tol lautnya ini soalnya sama Google Map diarahkan melewati tol laut ya. Lewat tol laut atau tol biasa, sorry tol biasa. Oh ini tolnya, ini kayaknya tolnya ya gitu deh. Jadi ini info dari teman-teman juga, kalau misalkan kita arah ke Denpasar itu apalagi ke Peninsula Island itu ada opsi naik tol. Tolnya itu bisa digunakan untuk sepeda motor ya guys, gitu ya. Nah ini kondisinya ya. Oke, terus coba kita cek kondisi di lokasi ya. Nah di lokasi, nah ini Peninsula Island. Nah ini dari panitia VWD sudah mempersiapkan untuk ngecamp, terus kemudian ada apa, ada area parkir juga, area venue dan lain sebagainya. Itu bisa dicek di Instagram Vespa World Day ya guys, gitu. Nah nanti ada beberapa rencana sih, yang pastinya saya tidak hanya akan datang di acara ini, saya juga akan menyempatkan beberapa kunjungan ya nantinya guys ya, gitu. Makanya nanti pantengin terus channel Randu Brilian ini, YouTube saya. Nanti kita share perjalanan pengalaman jalan-jalan di Bali ya, di acara Vespa World Day Bali tahun 2022. Nah kenapa guys penting kita ikut Vespa World Day sampai rela-relain meninggalkan keluarga ya, terus kemudian meninggalkan pekerjaan cuti, karena ini memang hobi saya touring Vespa sejak SMP lalu, kurang lebih tahun 2010-an ya saya sudah bermain Vespa ini, meskipun dulu masih tidak punya, lebih ke ikut-ikut teman. Jadi ini memang hobi touring Vespa, karena kita tahu Vespa itu keakrabannya, persaudaraannya itu kental banget guys. Terus kemudian kalau kita lihat data, sepertinya dari klub Vespa Indonesia ini masih nomor 4 kalau nggak salah, nomor 4 di seluruh Indonesia. Padahal kalau kita lihat review di VWD itu sebenarnya kita bisa nomor 1 guys, nomor 1 sedunia. Malah kita bisa menyalip produksi Vespa sendiri dari Italia ya, tempat produksi Vespa sendiri, karena memang kita cukup banyak. Cuman kekurangannya kita belum ada data, untuk data berapa klub, berapa komunitas, berapa Vespa, berapa anggota itu masih belum ada. Makanya ini momen penting untuk mendata Vespa ya guys ya, klub Vespa dan lain-lain sebagainya, karena memang kita tahu banyak sekali. Nah ini sudah mulai dibenahi. Kalau nggak salah tanggal 5 sampai tanggal 6 itu ada pemilihan ketua Vespa Indonesia ya guys ya. Nah, ini sudah mulai ketata banget. Terus ini juga salah satu event dunia pertama kali setelah pandemi ya guys. Jadi memang benar-benar ini ajang yang bergengsi, ajang
ajang istilahnya memperkenalkan Indonesia juga, bagaimana panitia mempersiapkan acara dengan baik ya guys, karena ini juga acara dunia. Salut juga pada panitia Vespa World Day yang sudah memberikan semangatnya, memberikan luang waktunya, memberikan pelayanan, mempersiapkan semuanya ya, mulai dari tiket sampai venue dan lain sebagainya. Itu menurut saya tidak mudah, dan itu luar biasa. Indonesia udah mampu mensukseskan ya pra event Vespa World Day. Nanti kita lihat reviewnya, acaranya bagaimana ya guys ya, banyak sekali acaranya gitu. Udah penasaran nih, pengen segera datang nih gitu guys. Oke, juga terakhir saya pesan buat teman-teman Vespa klasik, Vespa Matic, Vespa Extreme, Vespa Gembel, semuanya, semua lapisan Vespa, jangan lupa senyum sapa di jalan, kita saling tegur sapa. Meskipun Vespa Matic, Vespa modern, Vespa baru, jangan sampai lupa pada kita yang 2 tak ini. Kita senyum sapa di jalan. Kalau misalkan temen-temen Vespa 2 tak bertemu, ya nggak apa-apa, kita tegur dulu, kita ajarin temen-temen pemain Vespa baru-baru ini. Karena kebanyakan beberapa pengalaman saya sih ketika ketemu temen-temen Vespa Matic, nggak ada senyum sapa di jalan nih. Tapi mulai sekarang udah dibangun, karena kita memang punya budaya senyum sapa di jalan. Senyum sapa di jalan itu hanya ada di Vespa ya guys. Jadi kita harus bangun itu ya, jangan lupa itu. Terus kemudian hati-hati di jalan ya pastinya. Teman-teman ekstrim, teman-teman gembel, monggo tetap safety riding, tetap di jalan dengan selamat ya, sampai pulang, berangkat sampai tujuan dan sampai pulang. Oke guys, gitu. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Kita akan sering-sering vlog, makanya jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.